pohon keputusan atau decision tree ya. Nah, pohon keputusan ini dibentuk berdasarkan rubrik ini, 5 rubriknya. Seperti itu. Nah, ini apa namanya yang akan kita diskusikan ya pada siang hari ini. Nah, yang pertama ini adalah gagasan besar dari konstruksi pengetahuan, Bapak Ibu. Nah, di sini konstruksi pengetahuan terjadi ketika siswa melakukan lebih dari mereproduksi apa yang telah mereka pelajari. Mereka melampaui reproduksi pengetahuan untuk menghasilkan gagasan dan pemahaman yang baru bagi mereka. Nah, mungkin di sini saya ingin bawahi adalah reproduksi pengetahuan. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah dengar belum? Apa itu reproduksi pengetahuan? Mungkin atau yang sudah tahu terlebih dahulu boleh nih Bapak Ibu di-sharing. Apa sih reproduksi pengetahuan? Ada yang ingin berpendapat mungkin Bapak Ibu? Atau belum pernah mendengar semua? Silakan nih Bapak Ibu. Bisa melalui suara ataupun boleh juga melalui chat. Atau mungkin apabila Bapak Ibu belum pernah mendengar, boleh dikasih reaction. Kasih reaction apa ya? Yang ini yang jempol mungkin apabila Bapak Ibu belum pernah mendengar reproduksi pengetahuan. Jempol, 2 jempol. Yang lain mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar mungkin bisa kasih love ya. Jempol lagi. Nah, mungkin kebanyakan belum pernah mendengar ya Bapak Ibu. Nah, mungkin apabila nanti ya ada yang masih bingung boleh langsung ditanyakan. Nah, jadi reproduksi pengetahuan ini dalam konteks pembelajaran merujuk pada kemampuan siswa untuk mengulang kembali informasi atau konsep yang telah diberikan oleh guru atau sumber belajar lainnya. Jadi reproduksi itu adalah mengulang kembali informasi atau konsep yang telah diberikan oleh guru atau yang sudah diberikan ketika kelas gitu kan. Jadi intinya mengulang. Nah, itu adalah reproduksi pengetahuan. Nah, tapi itu dalam konteks pembelajaran. Nah, tapi dalam pembelajaran abad ke-21, reproduksi pengetahuan adalah untuk membantu siswa membangun pemahaman yang lebih dalam dan lebih bermakna tentang konsep dan informasi. Sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi dunia nyata. Jadi bedanya seperti itu. Kalau misalkan dalam pembelajaran saja, itu mereka hanya mengulang informasi dari yang sudah mereka pelajari sebelumnya di kelas. Tapi pada abad ke-21, pembelajaran abad ke-21, itu mereka membangun pemahaman yang lebih dalam dan juga lebih bermakna tentang informasi yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Sehingga mereka dapat mengaplikasikan atau mempraktikkan pengetahuan tersebut dalam situasi di dunia nyata. Nah, kemudian tapi kalau misalkan pengetahuan ini adalah mereka menghasilkan gagasan dan pemahaman yang baru bagi mereka. Seperti itu. Kemudian keterampilan konstruksi pengetahuan sering dianggap berpikir kritis. Nah, mungkin agak mirip ya pengetahuannya Bapak Ibu. Jadi antara konstruksi pengetahuan dan berpikir kritis itu sering dianggap sama. Karena tadi ya penjelasan. Kemudian kegiatan siswa yang memerlukan konstruksi pengetahuan meminta siswa untuk memenuhi syarat pertama, menafsirkan. Yang pertama menafsirkan, kemudian menganalisis, kemudian mensintesis atau mengevaluasi informasi dan gagasan. Cuman di sini nanti ada 4 syarat bagaimana pembelajaran tersebut bisa dianggap sebagai konstruksi pengetahuan. Seperti itu.
Nah, dalam hal Nah, ini dalam mungkin ya, hal ini mungkin konsumsi ya, pengetahuan konsumsi itu pengetahuan merujuk itu pada merujuk kemampuan pada siswa kemampuan siswa untuk melampaui untuk tahap melampaui preproduksi, tahap jadi lebih preproduksi, dalam jadi gitu kan, lebih lebih dalam dalam gitu kan, lebih dan dalam, membangun dan pemahaman yang membangun lebih dalam. pemahaman yang lebih Melalui dalam. apa? Melalui apa? Refleksi, Melalui kemudian refleksi, melalui pengalaman kemudian melalui mereka, pengalaman mereka, kemudian melalui kemudian melalui eksplorasi. eksplorasi. Nah, kemudian Nah, ini kemudian melibatkan ini melibatkan bagaimana kita menghubungkan bagaimana kita menghubungkan pengetahuan pengetahuan yang telah telah diperoleh dengan sebelumnya pengetahuan dengan yang baru pengetahuan yang yang mereka baru dapatkan yang melalui mereka tadi, dapatkan melalui melalui refleksi, tadi, melalui pengalaman dan refleksi, juga pengalaman, dan eksplorasi. juga eksplorasi. Seperti itu. Seperti itu. Nah, mungkin ini Nah, penting ya Bapak mungkin Ibu. ini penting ya Bapak Alasannya Ibu. adalah Alasannya karena adalah dalam karena pembelajaran dalam 421 pembelajaran ini 21 ini memungkinkan siswa memungkinkan untuk siswa mengembangkan untuk keterampilan mengembangkan berpikir keterampilan kritis, berpikir kemudian kritis, kreativitas, kemudian dan kreativitas, inovasi dan yang memang inovasi sangat yang memang dibutuhkan sangat dalam dibutuhkan dalam menghadapi menghadapi beberapa tantangan di beberapa tantangan dunia di nyata. dunia Jadi nyata. harapannya seperti itu Jadi ya Bapak harapannya Ibu seperti dari itu ya Bapak Ibu konsumsi dari pengetahuan ini. konsumsi pengetahuan ini. Nah, kemudian Nah, tadi nih ya tadi nih ya di sini lanjutannya adalah lanjutannya ada adalah beberapa ada syarat beberapa bagaimana syarat bagaimana bagaimana konsumsi pengetahuan ini bisa dianggap bisa dianggap ada ada gitu gitu kan. kan. Yang pertama ini adalah ada ini Yang Bapak Ibu, pertama ada yang ini namanya adalah ada ini Bapak Ibu, ada yang interpretasi. namanya Yang berarti ini adalah interpretasi, menarik kesimpulan yang di luar berarti ini makna adalah harfiah. menarik kesimpulan Nah, di mungkin luar Bapak Ibu makna harfiah. ada yang Nah, ingin mungkin Bapak Ibu berpendapat nih, ada tahu yang nih. ingin Apa berpendapat yang nih, atau yang dimaksud tidak dengan tahu nih. makna harfiah? Apa yang dimaksud dengan makna Boleh nih harfiah? Bapak Ibu melalui Boleh mic nih Bapak ataupun Ibu melalui melalui kolom mic chat, ataupun silahkan. melalui kolom chat, Apa yang silahkan. dimaksud makna harfiah? Apa yang dimaksud makna harfiah? Ada Bapak Ibu mungkin yang ingin berpendapat Ada Bapak Ibu mungkin yang ingin tentang berpendapat arti dari makna tentang harfiah? arti dari Silakan. makna harfiah. Langsung nyalakan Silakan. saja ya Bapak Ibu Langsung mikrofonnya. nyalakan saja ya Bapak Ibu mikrofonnya. Ya, Makna katanya, Kak. makna Makna katanya, Kak. makna harfiah kan Makna berarti katanya. apa ya? Secara harfiah, secara bahasa berarti kan macar secara bahasa. Sedangkan di luar harfiah berarti secara istilah atau mungkin penafsiran dari anak seperti itu. Sehingga kalau makna di luar harfiah berarti anak itu berpikir kemudian mengeluarkan pendapat seperti itu mungkin. Terima kasih. Kasih Presiden. Terima Bapak kasih, Ibu yang lain Pak mungkin Presiden. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat lagi ada yang tentang berpendapat lagi makna harfiah. tentang makna harfiah. Nah, Mungkin saya akan menjelaskan Baik. sedikit. Jadi mungkin saya makna harfiah ini menjelaskan adalah sedikit. Jadi makna yang makna memang harfiah arti ini sebenarnya adalah makna gitu kan. yang Artinya, memang arti sebenarnya kata-kata yang gitu kan. diucap itu Artinya memang itu artinya. yang kata-kata yang Misalkan, diucap itu memang kamu itu jelek, artinya. ya udah berarti kamu Misalkan, jelek gitu kan. Kamu jelek, ya udah berarti kamu jelek gitu kan. Memang Bukan beneran jelek kayak orangnya. misalkan emang beneran jelek kamu orangnya. jelek gitu kan. Kan orangnya Tapi ganteng misalkan gitu kan. Tapi itu kayak kamu sekedar jelek gitu kata-kata kan. yang Kan orangnya memang, ganteng gitu kan. Tapi itu kayak sekedar apa kata-kata istilahnya yang memang bukan arti sebenarnya gitu apa kan. istilahnya ya? Bukan arti Jadi sebenarnya makna gitu itu adalah kan. arti sebenarnya. Jadi Apa makna yang harfiah itu memang adalah ditulis, arti berarti yang memang sebenarnya. itu artinya gitu. Apa yang memang ditulis, berarti yang tidak memang itu ada artinya arti gitu. di Tidak balik ada itu semua. tidak ada arti di Nah. balik itu semua. Kemudian kalau di luar makna harfiah adalah kemudian makna yang kalau di luar tersirat makna harfiah adalah belakangnya makna atau yang di tersirat balik kata-kata di tersebut. belakangnya atau Misalnya, di balik ini ya, kata-kata tersebut. Siswa dapat membaca Misalnya, di deskripsi sini ya, periode siswa historis dapat membaca dan deskripsi menyimpulkan periode historis mengapa orang dan yang menyimpulkan hidup kemudian mengapa berperilaku orang seperti yang apa yang hidup mereka kemudian berperilaku lakukan. Jadi seperti di sini, apa yang mereka lakukan. mereka Jadi di membaca, sini kemudian mereka mereka membaca, Nah, kemudian mereka ini menyimpulkan. memang dari mereka sendiri. Nah, gitu kan. menyimpulkannya ini memang atau dari mereka contoh sendiri lainnya gitu adalah, kan. Misalkan ya Bapak Ibu. Nah, atau contoh Misalkan, lainnya adalah misalkan ya Bapak Ibu, misalkan itu membaca, seorang siswa itu membaca membaca sebuah puisi. Kata-kata puisi itu Dan mungkin banyak ya, arti karena gitu, kan mungkin memiliki banyak kata-kata puisi arti. itu banyak arti gitu Nah, kan, memiliki kemudian banyak ada seorang arti. siswa
Nah, kemudian ada seorang siswa membaca puisi, kemudian menganggap puisi tersebut hanya kumpulan kata-kata yang terhubung gitu kan, tanpa ada arti di baliknya. Nah, tapi kemudian siswa tersebut mungkin masih gagasan. Iya betul Bu, ini masih di gagasan. masih gagasan. Iya betul Bu, ini masih di masih di gagasan besar tentang interpretasi. Nah, jadi tadi ya, mungkin saya lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi tadi ya kasusnya seorang siswa membaca puisi, kemudian menganggap bahwa puisi tersebut itu hanya memang kumpulan kata-kata saja, hanya kumpulan kata-kata saja tanpa memiliki arti di baliknya. Nah, tapi kemudian setelah siswa tersebut mendalami puisi tersebut, ternyata siswa tersebut paham bahwa memang kumpulan kata-kata tersebut itu ternyata misalkan menggambarkan kesedihan misalkan. Jadi mereka bawa lagi gitu kan. Ternyata di balik kata-kata yang hanya terhubung tersebut memiliki makna di balik itu semua. Misalkan kata-kata tersebut berisi tentang kesedihan. Jadi mungkin ya siswa tersebut melihat bahwa puisi memiliki makna yang lebih dalam daripada hanya sekedar susunan kata-kata saja. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan interpretasi. Jadi siswa tersebut kumpulan di luar makna harfiahnya atau arti sebenarnya dari kata-kata tersebut. Kemudian analisis. Nah, analisis berarti mengidentifikasi bagian-bagian dari keseluruhan dan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Nah, misalnya di sini siswa dapat menyelidiki faktor lingkungan lokal untuk menentukan mana yang paling mungkin mempengaruhi migrasi burung. Atau mungkin ya ini saya juga contohnya agak sedikit berat gitu kan. Nah, cuman mungkin saya izin contoh yang lain gitu kan. Misalkan seorang mahasiswa mahasiswa itu menganalisis suatu artikel dalam jurnal ilmiah. Menganalisis. Nah, kemudian mahasiswa tersebut itu membaca artikel misalkan secara keseluruhan gitu kan. Untuk memahami topik dan tujuan artikel tersebut. Nah, kemudian mahasiswa tersebut mengidentifikasi bagian-bagian artikel, akan seperti abstrak, kemudian latar belakangnya, mungkin kemudian metode yang digunakan, hasilnya, dan kesimpulannya, gitu kan. Nah, kemudian mahasiswa tersebut mengecek gitu kan, ataupun memeriksa bagaimana setiap bagian artikel tersebut saling terhubung satu sama lain, dan juga bagaimana setiap bagian tersebut itu memiliki kontribusi atau memiliki kontribusi untuk tujuan penelitiannya. Nah, jadi mungkin itu ya contoh dari analisis. Nah, jadi mungkin itu ya contoh dari analisis, intinya bagaimana orang atau siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian kecil dari keseluruhan dan mengambil pengetahuan dari hubungan antar bagian-bagian itu. Nah, mungkin Bapak Ibu terkait interpretasi dan analisis, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih cukup jelas? Pak, maaf, apa ini di HP saya aja? Apa ini di HP saya aja ya? Jadi tadi itu gagasan besar konstruksi pengetahuan. Jadi tidak ada interpretasi dan apa yang tadi yang satu. Jadi yang masih membahas mengenai reproduksi pengetahuan. Lagi aja ya, Pak? Apa saya keluar lagi aja ya, Pak? Saya coba. Sebentar saya coba ini ya Bapak Ibu. Saya coba stop sharing dulu. Saya coba share kembali. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan nggak, Pak? Sebentar ya. Sini. Yang terlihat mungkin nih di ya, Pak, yang ada interpretasi
Iya, iya Pak, sudah Kemudian Pak. sudah, baik, terima kasih. Kelihatan nggak Pak? Terlihat ya. Jadi Baik, kalau terima misalnya kasih. saya telat Digeser-geser nggak ya Pak? Kayak yang kemarin, jadi kalau misalnya saya telat bisa geser dulu gitu. sudah tadi Baik, kan coba saya. tadi nggak Nah, bisa coba Pak, udah bisa belum terima untuk kasih. geser-gesernya? Ini sudah tadi kan udah tadi nggak bisa Pak, ini udah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kembali Ibu. Nah, jadi di slide 15 ya sekarang, yaitu tampilannya tentang interpretasi dan analisis. Bapak Ibu sudah jelas belum nih terkait tentang interpretasi dan analisis? Atau ada yang ingin dijelaskan? Atau ada yang masih kurang jelas? Boleh. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Saya izin lanjut kembali. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Tentang sintesis. Saya izin lanjut kembali, Evaluasi. yaitu tentang sintesis dan evaluasi. Jadi sintesis ini adalah berarti mengidentifikasi hubungan antara dua gagasan atau lebih. Nah, Misalnya, seseorang misalkan aja Bapak Ibu ya, contoh lain. Nah, misalkan ya, seseorang misalkan ya Bapak Ibu yang suka masak nih, misalkan Ibu atau Bapak yang suka masak ingin membuat resep makanan baru. Nah, apabila Bapak Ibu ingin membuat makanan baru ya, resep makanan baru misalkan, kan Bapak Ibu perlu ya namanya mengidentifikasi, misalkan dari bahan-bahan yang digunakan, kemudian alat-alat yang digunakan, kemudian apalagi ya, kemudian Bapak Ibu juga perlu kemudian cara memasaknya seperti apa gitu kan. Kemudian Bapak Ibu juga perlu paham bagaimana cara menggabungkan bahan-bahan masakan tersebut untuk menciptakan rasa dan rasa yang baru gitu kan, rasa resep yang baru gitu. Nah, di sini sintesis itu memungkinkan gitu kan, memungkinkan orang-orang untuk berpikir secara kreatif dan memadukan gagasan-gagasan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi mereka secara memahami gagasan A, kemudian gagasan B, dan seterusnya, sehingga mereka bisa mencapai tujuan yang ingin mereka inginkan dengan mencampurkan atau memadukan gagasan-gagasan tertentu. Namanya evaluasi. Nah, Seperti evaluasi itu. berarti menilai. Nah, kemudian ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi berarti menilai gitu kan, menilai kualitas, kredibilitas, atau pentingnya data, gagasan ataupun suatu peristiwa gitu kan. Nah, misalkan contoh dari evaluasi adalah misalkan ya. Nah, misalkan Bapak Ibu mungkin pernah yang namanya berbelanja online. Ketika Bapak Ibu mungkin pernah belanja online gitu kan. Nah, pasti kan Bapak Ibu perlu ya namanya misalkan ketika Bapak Ibu ingin belanja online, nah pasti kan Bapak Ibu perlu ya yang namanya misalkan melihat kebutuhan dulu, kebutuhan Bapak Ibu ingin membeli barang seperti apa. Nah, setelah misalkan Bapak Ibu sudah memenuhi sudah mencari tahu gitu kan kebutuhan barang seperti apa, pasti Bapak Ibu melihat produknya gitu kan, misalkan online shop, misalkan apa ya, misalkan toko Pak Edi gitu kan, Bapak Ibu membuka toko Pak Edi. Nah, setelah itu Bapak Ibu mencari barang yang dibutuhkan. Nah, pasti ya Bapak Ibu, pasti setelah Bapak Ibu mencari barang yang diperlukan, Bapak Ibu melihat review, pasti kan? Melihat review, misalkan pertama mungkin dari mereknya, apakah merek terpercaya atau tidak. Kemudian, misalkan Bapak Ibu sudah melihat mereknya, Bapak Ibu melihat evaluasi, melihat reviewnya dari orang-orang yang memang sebelumnya sudah membeli barang tersebut. Apakah barangnya bagus, bintang 5, ataukah barangnya jelek, dan lain-lain. Nah, itu artinya kan Bapak Ibu mengevaluasi ya, terhadap barang yang ingin Bapak Ibu beli. Seperti itu. Dan itu juga menjadi evaluasi. Jadi Bapak Ibu juga melihat dulu gitu kan sebelum membeli barangnya. Dan itu juga menjadi evaluasi kan terhadap barangnya gitu. Ini lanjutannya ya. Seperti itu. Jika suatu kegiatan meminta siswa untuk kemudian di sini lanjutannya ya. Jika suatu kegiatan meminta siswa untuk mempraktikkan prosedur yang sudah mereka ketahui, atau jika kegiatan tersebut tidak memberikan serangkaian langkah untuk diikuti, kegiatan tersebut tidak memerlukan konstruksi pengetahuan.
Maksudnya seperti apa? Maksudnya proses pengetahuan kan diharapkannya mereka sendiri gitu kan, sendiri. Mereka mungkin mereka mungkin membuat prosedur mereka sendiri tanpa metode yang ada. Maksudnya metode yang ada itu dijadikan referensi. Tapi hasilnya adalah mereka mendapatkan prosedur mereka sendiri. Nah, berbeda dengan yang nomor 3 nih Bapak Ibu. Jika satu kegiatan meminta siswa untuk menyusun prosedur sendiri, kegiatan tersebut memerlukan konstruksi pengetahuan. Nah, beda ya Bapak Ibu. Yang atas kan mereka hanya mengikuti. Mereka di sini mempraktikkan prosedur yang sudah mereka ketahui. Nah, yang nomor 1, mereka tidak buat sendiri prosedurnya, tapi yang sudah ada. Nah, kalau yang nomor 3 itu adalah prosedurnya yang memang mereka membuat sendiri dari prosedur yang sebelumnya sudah mereka pelajari. Jadi mereka mengembangkan prosedur yang ada sehingga menjadi prosedur yang baru yang sebelumnya mereka belum ketahui. Seperti itu. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi apabila siswa memang membuat sendiri prosedurnya, itu mereka memang dianggap memerlukan konstruksi pengetahuan. Nah, tapi apabila siswa tersebut hanya mengikuti praktik atau prosedur yang sudah ada, mereka itu tidak bisa dianggap sebagai konstruksi pengetahuan. Jadi mohon diperhatikan poin ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya next. Nah, di sini ya penting untuk dicatat bahwa tidak semua kegiatan siswa yang umumnya digambarkan sebagai penelitian itu melibatkan konstruksi pengetahuan. Jadi yang bentuk penelitian belum tentu konstruksi pengetahuan. Nah, misalkan siswa diminta untuk mencari informasi dan kemudian menulis makalah yang hanya menggambarkan apa yang mereka temukan. Siswa memang mereproduksi pengetahuan. Nah, tetapi mereka tidak melibatkan konstruksi pengetahuan. Kenapa? Karena di sini ya, lihat. Di sini dijelaskan di kasusnya bahwa mereka hanya menggambarkan di sini. Hanya menggambarkan apa yang mereka temukan. Tetapi mereka tidak mengembangkan. Mereka tidak mengembangkan dari pengetahuan yang sudah mereka temukan. Nah, jadi misalkan ya, kasusnya diubah. Misalkan mereka mengembangkan terhadap apa yang sudah mereka temukan, itu baru bisa dianggap sebagai konstruksi pengetahuan. Karena mereka tidak hanya menyalin saja, tidak hanya menyalin, tapi mereka menyalin, kemudian dimodifikasi, kemudian nanti baru menjadi gagasan yang baru. Seperti itu. Nah, tapi karena hanya menggambarkan saja, maka ini tidak dianggap sebagai konstruksi pengetahuan. Seperti itu. Kegiatan mensyaratkan konstruksi pengetahuan ketika siswa melampaui kemudian suatu kegiatan mensyaratkan konstruksi pengetahuan ketika siswa melampaui merevolusi pengetahuan dan menghasilkan ide atau pemahaman yang baru bagi mereka. Gitu. Jadi bisa syarat dari konstruksi pengetahuan adalah mereka menghasilkan ide atau gagasan yang baru bagi mereka. Jadi misalkan ya, apabila ini yang perlu dicatat bersama-sama. Jadi misalkan ya, apabila mereka hanya mereka hanya melihat dari pemahaman mereka yang sebelumnya atau tanpa menemukan pemahaman atau ide yang baru, itu mereka tidak bisa disebut sebagai konstruksi pengetahuan. Pertimbangan terhadap persyaratan untuk ada beberapa Bapak Ibu pertimbangan. Pertimbangan terhadap persyaratan untuk konstruksi pengetahuan. Yang pertama, di sini tadi ya, sebagian besar kegiatan yang mensyaratkan konstruksi pengetahuan itu meminta siswa untuk menafsirkan, menganalisis, mensintesis, ataupun mengevaluasi. Tadi 4 poin yang di sini Bapak Ibu nih. 4 poin yang ini. Ini harus terpenuhi semua. Narasi, analisis, sintesis, dan evaluasi itu harus terpenuhi semua. Kemudian, sebagian besar kegiatan itu mensyaratkan konstruksi pengetahuan. Meminta siswa untuk menyusun prosedur untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri. Nih, menyusun prosedur di sini ya. Mereka diminta untuk menyusun prosedur.
itu tidak memenuhi syarat melakukan sebagai prosedur yang konsumsi sudah diketahui pengetahuan. siswa Jadi mereka ataupun harus membuat mengikuti sendiri. seperangkat Mereka langkah harus yang membuat ditentukan, sendiri prosedur yang itu sudah tidak diketahui. memenuhi syarat sebagai konsumsi pengetahuan. Jadi Seperti mereka itu. harus membuat sendiri. Mereka harus membuat sendiri prosedur yang Nah, kemudian sudah ada. soal nih Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah bisa ya melihat Seperti jawabannya. itu. Tapi mungkin coba Bapak Ibu coba Nah, kita kemudian kerjakan ada soal nih Bapak Ibu. bersama-sama. Nah, mungkin Bapak Ibu Yang sudah bisa pertama, ya melihat jawabannya. siswa menulis Tapi makalah mungkin yang coba menjelaskan Bapak Ibu kejahatan coba yang dilakukan kita oleh kerjakan seorang tokoh. bersama-sama. Nah, apakah Yang ini pertama, memenuhi syarat siswa konsumsi menulis pengetahuan? makalah yang menjelaskan kejahatan yang dilakukan Satu, oleh seorang ya atau tokoh. tidak. Kemudian yang Nah, nomor apakah dua, ini memenuhi siswa syarat konsumsi menggunakan pengetahuan? detail dalam cerita untuk menyimpulkan Yang alasan satu, karakter ya melakukan atau tidak. kejahatan. Kemudian yang nomor Nah, ini dua, ya atau tidak nih Bapak Ibu? siswa menggunakan Nomor detail satu, dalam ya atau cerita tidak. untuk Nomor dua itu menyimpulkan ya atau alasan tidak. karakter melakukan Satu kejahatan. tidak, dua Tidak. ya. Nah, ini ya atau tidak nih Nomor Bapak satu Ibu? tidak. Nomor satu, ya atau tidak. Nomor dua itu ya atau tidak. Tidak. Tidak, nomor dua ya. Satu tidak. Nomor Nah, Tidak, mungkin Mas. ada nggak nih Nomor Bapak Ibu dua yang ya. berpendapat kenapa nomor Tidak, satu nomor iya, dua nomor ya. dua tidak? Satu tidak, Kembali nomor ke dua nomor ya. satu tidak, nomor dua ya. Nah, mungkin ada nggak nih Bapak Ibu yang ingin berpendapat kenapa Paling nomor satu berpendapat iya, mungkin nomor Bapak dua Ibu. tidak? Terbalik ya. Nomor satu tidak, Baik, nomor Ibu dua ya. Sukarsi. Silakan Ibu. Paling berpendapat mungkin Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Soal Baik, nomor satu, Ibu kenapa Sukarsi. jawabannya Resen, tidak? silakan Karena Ibu. di situ anak hanya Ya, terima disuruh kasih. menjelaskan Soal nomor satu, kenapa kejahatan yang jawabannya dilakukan. tidak? Berarti Karena hanya di situ bersifat anak hanya tertutup. disuruh menjelaskan Tertutup dan kejahatan hanya yang satu dilakukan. jawaban. Berarti hanya Misalkan melakukan apa, bersifat yaitu jawaban. tertutup. Tertutup Terus dan nomor hanya satu dua, kenapa jawaban. jawabannya iya? Karena Misalkan di situ melakukan apa, yaitu ada jawabannya. penjelasan menyimpulkan Terus alasan nomor karakter dua, kenapa kenapa melakukan jawabannya iya? kejahatan. Karena di situ Di situ ada ada penjelasan menyimpulkan itu? alasan karakter kenapa melakukan konstruksi kejahatan. pengetahuan, karena Di situ anak nanti bisa ada ditanya bentuk apa itu? tanya jawab atau Konstruksi diskusi. pengetahuan, Kenapa sih kok karena anak nanti bisa alasannya ditanya kok bisa melakukan bentuk apa itu? kejahatan. Tanya Di situ jawab ada atau beberapa diskusi. alasan Kenapa dan sih kok kriteria si anak alasannya nanti kok bisa pasti melakukan akan muncul kejahatan? ide-ide Di situ ada beberapa yang alasan ada dan di pikiran mereka. kriteria Pasti si anak nanti dituangkan di pasti situ. akan muncul ide-ide Terima yang kasih ada banyak, di Ibu pikiran Sukarsi. mereka pasti akan Nah, mungkin saya ingin yang dituangkan di lain nih. situ gitu Pak. Terima kasih. Mungkin Ibu Retno bisa Bu. Baik, terima Kenapa kasih tadi banyak nomor Ibu satu tidak Sukarsi. dan nomor dua ya. Nah, mungkin saya ingin yang lain nih. Ya, baik. Mungkin Terima Ibu kasih. Retno bisa Bu. Jadi untuk yang Kenapa pertama tadi nomor satu tidak dan nomor dua ya? peserta didik hanya Ya, baik, mendeskripsikan terima kasih. informasi Jadi yang untuk yang pertama tidak, yang karena mereka dapatkan. peserta didik hanya Jadi mereka hanya mendeskripsikan informasi mendeskripsikan informasi yang mereka dapatkan. Nah, sedangkan yang kedua, Jadi mereka itu hanya ya, karena menyimpulkan, nah, mendeskripsikan mengumpulkan informasi. kesimpulan Nah, sedangkan yang kedua itu untuk iya melampaui karena informasi nah, yang peserta telah didik mereka mengumpulkan kesimpulan bangun argumen tentang mengapa untuk melampaui informasi berperilaku seperti itu. yang telah mereka kumpulkan Terima kasih. dan membangun Terima kasih argumen banyak, tentang Ibu mengapa Retno. berperilaku Kok ya, seperti Bapak Ibu itu. jawabannya. Tentu tidak. Kenapa Terima tidak? kasih. Terima Nah, kasih nanti banyak seperti Ibu Retno. Nah, siswa hanya Saya mendeskripsikan izin buka informasi ya yang telah Bapak Ibu mereka kumpulkan. jawabannya. Itu tidak. Nah, sedangkan Kenapa yang nomor tidak? satu itu karena Nah, siswa saya buka dulu menggunakan deh. kesimpulan. Nah, siswa hanya untuk mendeskripsikan melampaui informasi yang telah mereka kumpulkan. Nah, Kemudian sedangkan yang mereka nomor dua itu ya membangun karena argumen siswa tentang menggunakan seperti kesimpulan untuk Misalkan ya, Bapak Ibu, melampaui misalkan informasi contoh. yang telah mereka kumpulkan. Apa Kemudian namanya? mereka membangun misalkan ya, argumen dalam tentang cerita, mengapa dalam harus seperti cerita, itu. Misalkan ya ada Bapak seorang Ibu, penjahat, misalkan contoh. misalkan penjahat tersebut Apa namanya? melakukan pencurian. Misalkan ya, Nah, dalam satu ya cerita, udah, kalau dalam nomor satu satu, cerita, mereka menjelaskan ya, ada oh, seorang ternyata penjahat, ini pencuri, misalkan ternyata penjahat mencuri tersebut tabung gas. melakukan Ya pencurian. udah, mereka hanya mencuri Nah, saja. ya udah, kalau Nah, nomor tapi satu, kalau mereka kan nomor dua, menjelaskan ya, karena mereka oh ternyata si A ini menyimpulkan pencuri, misalkan Misalkan, mencuri tabung oh, gas. si A Ya mencuri udah, tabung gas. mereka hanya Kenapa? mencuri saja. Oh, misalkan Nah, tapi kemungkinan, kalau yang nomor dua, di karena cerita mereka tersebut menyimpulkan menemukan, alasannya. oh si Misalkan, A ini ternyata oh si A mencuri tabung mengalami gas. masalah Kenapa? ekonomi. Oh, misalkan Dia kemungkinan, mencuri misalkan di misalkan cerita untuk, tersebut, misalkan
oh si A ini ternyata mengalami masalah ekonomi. Dia mencuri untuk misalkan untuk makan dan lain-lain. Ya walaupun memang tidak bisa dibenarkan, karena tetap saja ya pencurian tersebut suatu kejahatan. Nah, sebenarnya dalam cerita itu tidak diceritakan bahwa si A itu mencuri karena masalah ekonomi. Nah, tapi karena si siswa di sini menyimpulkan alasannya itu berdasarkan mungkin dari alur cerita, kemudian apalagi ya, misalkan tentang watak si tokohnya dan lain-lain, itu yang mendapatkan kesimpulan bahwa si A ini mencuri tabung gas karena mengalami masalah ekonomi. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Kalau nomor 1 mereka hanya menjelaskan ceritanya saja. Kalau nomor 2 mereka menyimpulkan alasannya. Itu ya Bapak Ibu. Alasannya memang alasan tersebut tidak ada dalam ceritanya. Seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu kemudian tentang konstruksi pengetahuannya. Terkait soal ini atau tadi ya soal tentang kemudian sebelumnya. Ya mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya ini terkait soal ini atau tadi ya soal tentang slide-slide yang sebelumnya. Ada nggak nih Bapak Ibu yang masih bingung atau yang ingin dijelaskan kembali atau ya ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Atau mungkin bisa kalau sudah cukup jelas boleh nih Bapak Ibu kasih reaction love-nya. Kalau yang sudah cukup jelas kasih reaction love, kalau belum kasih jempol. 1, 2. Ada lagi Bapak Ibu? Reaksinya love semua ya. Mungkin saya izin melanjutkan kembali. Yaitu tentang tujuan utama kegiatan love semua ya. Mungkin saya izin melanjutkan kembali. Yaitu tentang tujuan utama kegiatannya. Ini adalah yang pertama, konstruksi pengetahuan. Jika siswa melampaui reproduksi pengetahuan dan untuk menghasilkan gagasan atau pemahaman yang baru, seperti tadi ya di slide-slide yang sebelumnya. Kemudian syarat utama tadi ya, ini juga ada di slide sebelumnya, yaitu mereka harus melalui proses interpretasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Itu juga ada di slide yang sebelumnya. Yang pertama, kemudian ada beberapa pertimbangan gitu kan. Pertimbangan dari tujuan utamanya. Apa saja? Yang pertama, ketika menentukan apakah tujuan utama kegiatan adalah konstruksi pengetahuan, itu waktu dan usaha harus dipertimbangkan. Nah, apa saja pertimbangannya? Waktu dan usaha itu sebagian besarnya harus dihabiskan untuk menghasilkan ide-ide atau pemahaman yang baru. Jadi kan ada ya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ingin siswa ingin mendapatkan pemahaman yang baru. Nah, tetapi waktu dan usaha tersebut banyak dihabiskan untuk memahami konsep, bukan sebagian besar dihabiskan untuk menemukan ide yang baru. Nah, apabila contoh tersebut itu tidak masuk ke dalam konstruksi pengetahuan. Kenapa? Karena sebagian besar waktu dan usahanya hanya dihabiskan untuk memahami konsep, bukan untuk mengembangkan ide yang baru. Nah, kemudian yang nomor 4, Bapak Ibu, tindakan guru berikutnya juga harus dipertimbangkan saat menentukan apakah tujuan utama kegiatan adalah konstruksi pengetahuan. Maksudnya adalah guru itu harus mempertimbangkan bagaimana siswa akan menggunakan pengetahuan yang baru diperoleh dalam situasi yang berbeda-beda. Nah, makanya karena hal tersebut, kan kalau misalkan untuk mengembangkan ide yang baru atau mendapatkan pemahaman yang baru, pasti kan setiap siswa memiliki ini yang berbeda-beda ya Bapak Ibu, memiliki pemahaman yang berbeda-beda, ide yang baru itu berbeda-beda gitu kan. Nah, oleh karena itu, guru harus memikirkan tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan untuk membantu mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata atau dunia kerja. Jadi kita perlu nih memiliki tindakan ataupun aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa untuk mendukung ide baru mereka untuk pengaplikasiannya dalam dunia nyata. Pembinaan siswa melalui pengembangan proses pembelajaran. Nah, kemudian pertimbangannya lanjutan lagi ya. Pembinaan siswa melalui pengembangan proses pembelajaran.
bukan sini kita nih ya, penyediaan guru jawaban. mungkin ya dalam Nah, dalam dalam pendekatan ini, di sini kita nih ya, guru ataupun mungkin ya dalam pembelajaran ke-21 atau kurikulum merdeka, di sini kita sebagai fasilitator. untuk Gitu belajar kan. secara mandiri. Nah, di sini guru atau fasilitator kita lebih berfokus pada pembimbingan siswa untuk belajar secara mandiri, berpikir kritis, Jadi berkolaborasi, dan ada memecahkan pertanyaan masalah dengan cara yang ya. sistematis dan struktur daripada hanya memberikan jawaban saja. Jadi misalkan ada pertanyaan misalkan matematika ya. Nah, daripada Misalkan kita hanya memberikan 5 jawaban kali 12 2 saja, tambah 2 sama kita dengan berapa? berikan Nah, mungkin kan 5 kali 2 kan 10 tambah 2 12. Pertama begini. Nah, daripada kita hanya memberikan jawaban 12 saja, yang dikurungin kita gitu, berikan dalam urutan pembelajaran. dalam urutan Ini loh cara operasi ngitungnya. matematika. Pertama begini, Yang pertama misalkan pertama dikurungin. itu Kemudian yang kedua yang itu dikurungin berarti gitu kan dalam urutan kemudian perkalian, tambah dalam dan urutan kurang. operasi Seperti matematika. itu. Jadi kita Yang pertama yang memberikan, dikurungin, kemudian yang kedua yang atau dioperasikan gitu, adalah memberikan kali dan alurnya, bagi. daripada kita hanya Kemudian menjawab tambah dan saja. kurang. Seperti Jadi itu. kita Jadi kita memberikan mengembangkan proses atau pembelajaran. membimbing gitu kan, memberikan alurnya daripada kita hanya memberi jawaban saja. Seperti itu. Jadi kita mengembangkan proses pembelajarannya, Kemudian bukan memasukkan hanya hasil memberi gagasan jawaban ke saja. dalam Seperti ekspektasi itu. dan penilaian. Nah, di sini mungkin ya, kemudian nomor 2 itu harapannya kita memasukkan adalah hasil guru gagasan ataupun ke dalam sebagai ekspektasi dan penilaian. dapat membantu siswa. Nah, di sini untuk mungkin ya yang nomor 2 itu rasa harapannya percaya diri kita dan adalah motivasi, guru gitu kan, ataupun sebagai dan motivasi dalam belajar. fasilitator. Dapat Jadi membantu kan siswa tadi ya, untuk bahwa membangun setiap rasa ide percaya diri dan ataupun memotivasi gagasan baru yang sudah diciptakan dan oleh motivasi siswa dalam itu belajar. berbeda-beda. Gitu. Makanya Jadi di kan sini pasti perlu tadi ya kita bahwa setiap memasukkan ide hal ataupun tersebut gagasan ke baru dalam yang sudah penilaian diciptakan siswa. oleh siswa itu berbeda-beda. Makanya kita di sini perlu mungkin ya Kemudian, kita yang nomor 3 memasukkan ini hal tersebut membangun ke dalam lingkungan penilaian siswa. kelas yang Seperti itu. mengaktifkan umpan balik dari Kemudian yang nomor berbagai 3 sumber. ini Nah, di sini membangun mungkin lingkungan ya, kita kelas sebagai yang di sini siswa mengaktifkan bisa umpan balik mendapatkan feedback dari ataupun berbagai umpan sumber. balik Nah, dari di mana sini saja. mungkin ya Misalkan kita mereka bisa sebagai mendapatkannya di dari sini siswa guru, bisa mendapatkan feedback ataupun kemudian umpan balik mendapatkannya dari mana dari saja. teman mereka, Misalkan mereka dari bisa orang tua, mendapatkannya dari saudara, guru, dan lain-lain. Intinya mereka mendapatkan kemudian feedback dari berbagai sumber. mendapatkannya Tidak hanya dari dari teman guru saja. mereka, dari orang Seperti tua, itu. saudara, dan lain-lain. Tapi di Intinya sini mereka lingkungan mendapatkan kelas yang feedback lainnya dari adalah berbagai di kelas sumber, gitu kan. tidak Bagaimana hanya dari kita guru sebagai saja. pengajar bisa Seperti itu. bisa mengaktifkan hal Nah, tersebut. tapi di sini lingkungan kelas ya artinya adalah di kelas gitu kan. Bagaimana kemudian kita sebagai lagi nih, Bapak pengajar Ibu, bisa ada soal. bisa mengaktifkan hal tersebut. Apakah tujuan utama kegiatan adalah siswa Nah, kemudian ada lagi nih Bapak Ibu ada yang soal. pertama, setelah Nah, sebelumnya membaca apakah artikel tujuan ilmiah utama tentang kegiatan hati dan peluang, adalah siswa siswa menghabiskan 3 mengkonstruksi periode pengetahuan? kelas untuk Yang pertama, mempersiapkan debat setelah sebelumnya tentang membaca topik artikel upaya lokal ilmiah untuk tentang habitat beruang, mengurangi siswa perusakan beruang. menghabiskan 3 periode Menurut kelas Bapak Ibu, untuk ini mempersiapkan debat iya tentang atau topik tidak? upaya lokal untuk mengurangi perusakan beruang. Nah, menurut mungkin Bapak Ibu Ibu bisa ini jawabannya, tapi ya coba nih atau tidak? kita Silahkan. diskusikan dulu. Ya atau Mungkin tidak? Bapak Ibu bisa melihat jawabannya, tapi Ya, coba nih Pak. kita Ya, kenapa Bu? Iyanya, diskusikan dulu. kira-kira. Ya atau tidak? Saya Ya, coba Pak. jawab ya. Ya, kenapa Bu Ya, Kak. iyanya Karena ada kira-kira? bapaknya. Apa Bu? Saya Di coba sini jawab ya. tujuannya yaitu Silakan. siswa Salah nggak apa-apa ya. mengkonstruksi Apa Bu? yaitu apa itu membangun Di sini tujuannya pengetahuan yaitu anak nih. siswa mengkonstruksi yaitu apa Di itu situ membangun adanya pengetahuan anak gitu. siswa debat tentang topik upaya lokal Di untuk situ adanya mengurangi perusakan siswa debat tentang topik upaya lokal untuk beruang. mengurangi perusakan Di situ nanti pasti anak-anak akan muncul perusakan ide-ide beruang. bagaimana dia membangun Di situ nanti pengetahuannya tentang pasti anak-anak akan muncul usulan-usulan mereka, ide-ide bagaimana dia cara membangun pengetahuannya tentang perusakan usulan-usulan beruang. mereka, Seperti itu, Pak. Terima cara kasih. mengurangi Terima kasih Ibu Sukarsi. Tadi jawabannya ya berarti perusakan ya. beruang. Karena tadi di Seperti sini itu, siswa Pak. mungkin ya Terima dari kasih. mempersiapkan debatnya ini Terima kasih mereka Ibu Sukarsi. mendapatkan Tadi jawabannya ya pengetahuan berarti yang Bu baru. ya. Karena tadi di Terima sini kasih. siswa mungkin ya dari Bapak Ibu mempersiapkan yang debatnya lain, ini silakan. mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru.
Terima kasih. Bapak Ibu yang lain silahkan. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada nggak nih yang ingin berpendapat? Silakan Bapak Ibu yang lain, ada nggak nih yang ingin berpendapat? Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya coba buka ya. Nah, jawabannya Silakan adalah Bapak Ibu. ya nih, jadi dari Ibu Sukarti itu benar. Mungkin Kenapa ya? Karena saya coba buka ya. waktunya itu Nah, mereka jawabannya adalah ya nih, jadi habiskan jadi dari Ibu untuk, Sukarti itu benar. mengidentifikasi perilaku Kenapa bawaan ya? dalam Karena konteks sebagian besar kondisi waktunya lokal, itu Pak. mereka habiskan. Kemudian Mereka juga habiskan mensintesis, untuk kemudian mengidentifikasi mengevaluasi informasi tersebut perilaku beruang untuk dalam menyusun konteks argumen. kondisi Nah, lokal. pastinya ya Bapak Ibu, apalagi Kemudian ini mereka kan juga debat ya, Bapak mensintesis, Ibu. kemudian mengevaluasi informasi tersebut Mereka sudah untuk mempersiapkan menyusun debat argumen. konteksnya. Nah, pastinya Nah, ya jadi Bapak dalam Ibu, mempersiapkan apalagi debat ini kan tersebut, konteksnya adalah mereka debat ya tidak Bapak hanya Ibu. diminta Di untuk sini pastinya ya, tidak konteksnya hanya adalah diminta mempersiapkan untuk debat konteksnya. apa namanya? Nah, jadi dalam Untuk mempersiapkan debat tersebut, melihat mereka tidak pengetahuan hanya yang ada. diminta untuk Tapi mereka pastinya diminta ya, tidak hanya untuk diminta memahami untuk pengetahuan tersebut, apa namanya, kemudian untuk menciptakan konteks yang baru, melihat ataupun pengetahuan yang ada. menciptakan Tapi mereka gagasan diminta ataupun untuk pengetahuan mereka memahami yang baru pengetahuan tersebut, dari gagasan-gagasan kemudian atau menciptakan konteks yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang ataupun sebelumnya. menciptakan Seperti gagasan itu. ataupun Dan pengetahuan mereka kemudian yang di baru sini dari sebagian besar gagasan-gagasan waktu atau dihabiskan untuk menganalisis. pengetahuan yang Di sini kan sebelumnya. ini ya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan Ada 3 kemudian di periode sini kelas. sebagian Nah, ini besar kan waktu waktunya yang lama dihabiskan ya. untuk Waktu yang lama menganalisis. memang Nah, untuk di sini kan ada disiapkan, ini ya Bapak Ibu. waktu yang Ada lama 3 untuk periode mempersiapkan kelas. debatnya. Nah, ini kan Tiga waktu yang periode lama kelas. ya. Waktu yang Dan lama makanya di sini memang jawabannya untuk adalah ya. disiapkan Karena sebagian besar waktu yang mereka lama gunakan untuk itu mempersiapkan untuk debatnya. menganalisis perilaku 3 beruang. periode kelas. Dan makanya di Seperti sini itu. jawabannya adalah ya. Karena sebagian Nah, besar waktu kemudian yang mereka kedua nih, gunakan Bapak Ibu. itu untuk menganalisis Siswa perilaku menghabiskan beruang. waktu kelas untuk Seperti membaca itu. artikel ilmiah tentang aktivitas Nah, beruang. kemudian yang kedua nih Untuk Bapak Ibu. pekerjaan rumah, siswa menulis Siswa paragraf yang menghabiskan menarik kesimpulan waktu tentang kelas perilaku untuk beruang membaca lokal artikel selama ilmiah penelitian tentang ini. habitat Nah, beruang. kira-kira apa nih Untuk Bapak Ibu pekerjaan jawabannya? rumah, siswa menulis Ya paragraf atau yang menarik tidak? kesimpulan tentang perilaku beruang lokal selama kekeringan ini. Nah, kira-kira apa nih Bapak Ibu jawabannya? Ya atau Tidak, Mas. tidak? Tidak. Kenapa Ya. kira-kira? Ya, karena kan Kenapa? siswa hanya Tidak, Mas. menuliskan kesimpulan apa yang Tidak. mereka baca Kenapa Iya. kira-kira? terkait dengan habitat beruang. Ya, karena kan Jadi hanya menuliskan siswa apa hanya yang, menuliskan kesimpulan hasil apa yang dari mereka baca artikel terkait dengan ilmiah yang habitat mereka baca beruang. terkait Jadi dengan hanya perilaku menuliskan beruang apa di, yang hasil selama dari kekeringan tersebut. Jadi apa yang ada artikel di ilmiah dalam yang artikel mereka ilmiah baca tersebut. terkait Menurut saya sih seperti dengan itu. perilaku beruang di Terima kasih banyak, selama Ibu kekeringan Novi. tersebut. Jadi apa yang ada di dalam Bapak, artikel Ibu, ilmiah silakan. tersebut. Menurut saya sih seperti itu. Apa yang jawabannya ya atau tidak? Terima Baik. kasih. Terima kasih Tidak, banyak Mas. Ibu Novi. Tidak. Bapak Ibu yang lain silakan. Kenapa? Apa nih jawabannya ya atau Karena tidak? ini tidak terkait dengan Tidak, menganalisis. Mas. Siswa hanya Tidak. mendapatkan pengetahuan Kenapa? dari apa yang Karena mereka ini tidak baca. terkait dengan Jadi sudah menganalisis. disajikan pengetahuan, Siswa hanya kemudian mendapatkan mereka pengetahuan hanya dari apa yang memberikan mereka atau baca. mendapatkan Jadi sudah kesimpulan disajikan pengetahuan, dari bacaan kemudian tersebut sudah mereka disajikan. hanya Jadi tidak memberikan atau mendapatkan dan tidak perlu kesimpulan berpikir dari bacaan tinggi-tinggi. tersebut sudah disajikan. Kalau yang tadi Jadi perbedaannya mereka dengan tidak yang perlu pertanyaan tidak pertama perlu tadi kan dia berpikir siswa kan tinggi-tinggi. menganalisis, jadi mendapatkan Kalau yang tadi pengetahuan perbedaannya sendiri dengan yang pertanyaan dari pertama tadi kan dia apa yang siswa kan diberikan menganalisis, guru, jadi kemudian mendapatkan menghasilkan pengetahuan sendiri pemahaman baru. dari Yang kedua ini kan apa yang hanya diberikan pengetahuan guru, yang sudah kemudian disajikan, kemudian menghasilkan siswa atau pemahaman mereka baru. membaca Yang kedua ini dan kan tidak, memahami. hanya pengetahuan Seperti yang itu. sudah Terima disajikan, kasih. kemudian Terima kasih banyak, siswa atau Ibu mereka Novi. membaca Bapak Ibu yang dan lain, silakan. Sekali lagi mungkin. memahami. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ya, Anis. Bapak Baik, Ibu yang Ibu lain Saulina, silakan. silakan. Ada lagi mungkin Baik, terima kasih. Menurut yang saya juga ingin. tidak, karena di sini Baik, siswa Ibu tidak diberi Saulina kesempatan silakan.
untuk memberikan argumen Baik, atau terima kasih. pendapatnya Menurut saya atau juga menuangkan tidak, karena di pikiran sini siswa siswa tidak dari diberi sudut pandang mereka kesempatan masing-masing. untuk Jadi menurut memberikan saya ini argumen bijak. atau Terima kasih. pendapatnya Baik, terima atau kasih menuangkan Ibu Solina. pikiran siswa dari Jadi sudut karena pandang mereka ini ya, masing-masing. katanya tidak Jadi menurut diberi saya ini kesempatan tidak. untuk Terima kasih. berargumen ataupun Baik, terima kasih mengembangkan Ibu Solina. pengetahuan mereka. Nah, jadi karena Saya ini izin ya buka. katanya Nah, tidak iya. diberi Nah, kesempatan ini untuk meskipun berargumen pekerjaan ataupun rumah meminta mengembangkan untuk pengetahuan menafsirkan mereka. artikel, Mungkin saya waktu izin dibiskan buka. untuk Nah, tidak. pengetahuan Nah, lebih sedikit menurut slide ini dibandingkan meskipun waktu yang pekerjaan dibutuhkan rumah untuk meminta untuk memahami konsep menafsirkan artikel, melalui pembacaan tertutup. waktu yang dibiskan Jadi untuk maksudnya memahami adalah di pengetahuan sini lebih siswa sedikit kan hanya ini ya, dibandingkan hanya waktu diminta yang untuk dibutuhkan untuk menulis memahami paragraf. konsep melalui Menulis pembacaan tertutup. paragraf Jadi maksudnya adalah di memberikan sini siswa kan kesimpulan hanya mengapa ini ya, hanya perilaku diminta untuk beruang lokal menulis selama paragraf. kekeringan saat ini. Jadi misalkan ya Menulis mereka ada suatu paragraf, artikel nih, suatu Nah, itu artikel tentang atau kesimpulan suatu bahan mengapa bacaan perilaku tentang beruang apa lokal namanya, selama kekeringan saat tentang ini. Jadi kekeringan misalkan beruang. ya Nah, mereka tapi ada suatu mereka hanya artikel nih, suatu bikin artikel kesimpulannya atau dari suatu bahan bacaan artikel tentang tersebut. Mereka apa namanya tadi tentang dibilang kekeringan oleh Ibu beruang. Solina, Nah, tapi mereka tidak hanya diberi kesempatan bikin kesimpulannya untuk dari memberikan artikel argumen tersebut. mereka ataupun Mereka pemahaman tadi yang baru yang, bagi yang mereka. dibilang oleh Karena Ibu mereka Saulina, mereka tidak diberi menulis kesempatan kesimpulan dari untuk bahan bacaan yang ada. memberikan argumen Makanya ini mereka ataupun jawabannya adalah pemahaman yang tidak. baru bagi mereka gitu. Dan Karena kemudian mereka juga ya tadi waktu yang menulis dihabiskan kesimpulan ini dari bahan lebih bacaan banyak yang ada. memahami konsep Makanya ini daripada jawabannya waktu yang adalah dihabiskan tidak. untuk Dan kemudian untuk juga ya tadi menemukan waktu yang gagasan dihabiskan atau ide ini yang lebih baru. banyak memahami konsep Nah, daripada dengan alasan waktu yang tersebut, dihabiskan maka ini untuk jawabannya apa adalah namanya untuk menemukan gagasan atau seperti ide yang itu. baru. Nah, karena alasan Nah, tersebut, mungkin maka Bapak ini Ibu jawabannya tadi adalah terkait tidak. tujuan Seperti kemudian dan itu. soalnya ada yang masih bingung mungkin ada Nah, ada mungkin yang Bapak Ibu tadi ya didiskusikan. terkait tujuan, Mungkin kemudian Bapak soal-soalnya. Ibu bisa ya kalau Ada yang masih misalkan bingung mungkin sudah ada atau ada yang ada ingin tadi ada yang didiskusikan. on mic silakan. Mungkin Bapak Ibu bisa ya. Kalau misalkan sudah masih ada yang tadi ada yang on mic silakan. Mungkin bisa nih Bapak Ibu yang sudah paham mungkin atau sudah cukup jelas bisa kasih reaction love-nya. Kalau belum kasih Mungkin bisa reaction nih Bapak Ibu jempol. yang sudah paham mungkin atau sudah cukup jelas bisa kasih reaction love-nya. Kalau belum kasih reaction jempol. Silakan nih Bapak Ibu reaction-nya. Love. Ada Silakan ya nih Bapak Ibu banyak nih reaction-nya. yang lumayan nih kasih love semua berarti nanti saya izin melanjutkan kembali. Jadi nanti ya misalkan ya ada Bapak Ibu mungkin Ada ya banyak nih yang suatu lumayan saat nih mungkin kasih love semua berarti ketika saya izin berbicara, melanjutkan kembali. kemudian Bapak Jadi Ibu nanti ada ya yang misalkan ya ada apa, Bapak Ibu bingung mungkin yang ingin ditanyakan. suatu saat Boleh langsung nih dipotong misalkan saja, ketika tidak saya apa-apa. lagi berbicara kemudian Bapak Ibu Ya, ada yang takutnya apabila ya mungkin bingung yang apabila ingin Bapak ditanyakan. Ibu ditahan, Boleh langsung dipotong saja tidak apa namanya, apa-apa. ditahan pertanyaannya takutnya Seperti lupa. itu. Ya takutnya Jadi apabila ya mungkin apabila Bapak ada Ibu yang ditahan ada yang mungkin yang bingung, ditahan langsung tanyakan apa saja, namanya tidak ditahan apa-apa. pertanyaannya takutnya lupa. Gitu. Jadi mungkin saya izin apabila lanjut Bapak kembali ya, Ibu Bapak Ibu. ada yang bingung langsung tanyakan saja tidak apa-apa. Kemudian di sini Seperti itu. siswa disyaratkan Nah, saya untuk izin lanjut kembali ya Bapak Ibu. dalam konteks yang baru. Nah, kemudian di sini pertama, ini siswa adalah disyaratkan untuk menerapkan pengetahuannya ketika mereka dalam menggunakan konteks pengetahuan yang baru. yang telah mereka Nah, yang bangun pertama untuk ini adalah siswa mendukung menerapkan tugas pengetahuan mereka pengetahuan ketika ini mereka menggunakan dalam pengetahuan konteks yang baru. yang telah Jadi mereka kan misalkan bangun ya, yang sebelumnya untuk misalkan mereka mendukung sudah tugas mengkonsumsi konsumsi pengetahuan mereka. lain dalam konteks Kemudian yang baru. setelah itu Jadi kan mereka misalkan ya diminta yang untuk sebelumnya menerapkan misalkan mereka pengetahuan sudah tersebut dalam mengkonsumsi konteks pengetahuan yang baru. mereka. Ketika ada contoh ya, Kemudian Bapak Ibu, ada setelah itu contoh. mereka diminta untuk Misalnya, menerapkan pengetahuan siswa tersebut diklasifikasi dalam konteks mungkin yang baru. membangun Nah, di pengetahuan sini ada contoh ya Bapak Ibu, ada prinsip-prinsip contoh. panas dari Misalnya, studi inti dalam siswa di kelas fisika mungkin kemudian mereka membangun menerapkan pengetahuan apa yang mereka tentang pelajari prinsip-prinsip untuk panas menyelidiki dari lingkungan Jupiter. studi inti Nah, ini dalam kan bumi. artinya mereka setelah Nah, mereka kemudian tahu, mereka menerapkan apa yang mereka tahu pelajari untuk apa namanya menyelidiki prinsip panas lingkungan di bumi, Jupiter. Nah, kemudian ini kan artinya mereka setelah membangun mereka pengetahuan. tahu gitu kan. Mereka mengembangkan Setelah mereka tahu apa Nah, namanya kemudian prinsip setelah panas mereka bumi, mengembangkan kemudian pengetahuan mereka mereka mengkonsumsi pengetahuan. menerapkannya dalam konteks yang Mereka baru. mengembangkan Dalam pengetahuan kasus ini mereka. adalah mereka Nah, mencoba kemudian setelah mereka mencoba mengembangkan mempelajari pengetahuan mereka, untuk mereka menyelidiki menerapkannya dalam konteks yang baru. lingkungan Jupiter. Dalam kasus ini Apakah sama adalah dengan mereka bumi mencoba atau tidak? gitu kan mungkin. Nah, ini kan berbeda Mencoba konteks ya, mempelajari Bapak Ibu. Yang untuk pertama itu adalah menyelidiki bumi, kemudian yang lingkungan kedua ini Jupiter. adalah di Apakah Jupiter. sama dengan bumi atau tidak? Seperti itu. Nah, ini kan berbeda konteks ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah di bumi, kemudian yang kedua ini adalah di Jupiter. menulis esai Seperti itu. persuasif.
untuk audiens Nah, kemudian yang nomor 3 ini juga siswa di kelas bahasa dapat menulis esai dan persuasif. kemudian Untuk mereka audiens menerapkan akademik, pengetahuan yang telah mereka bangun untuk tentang audiens tulisan yang akademik berfokus saya garis pada bawahi, audiens dan tertentu. kemudian mereka menerapkan Kemudian, pengetahuan yang telah mereka mereka bangun tentang memposisikan tulisan ulang yang berfokus konten yang pada sama untuk audiens artikel tertentu. surat kabar di sini. Nah, artinya kan Kemudian, berbeda-beda nih Bapak Ibu mereka konteksnya. memposisikan Yang ulang pertama, konten yang sama mereka untuk menulis untuk artikel surat audiens kabar di akademik, sini. untuk orang-orang Nah, akademik, artinya kan misalkan guru, berbeda-beda nih Bapak dosen, Ibu mahasiswa, konteksnya. dan lain-lain. Yang pertama, Nah, kemudian mereka menulis mereka untuk audiens menulis ulang akademik, kembali, untuk orang-orang menulis akademik, kembali, misalkan guru, tapi dosen, kali mahasiswa, ini dan lain-lain. audiensnya adalah untuk Nah, surat kabar, kemudian untuk mereka artikel surat kabar menulis ulang di kembali, sini. menulis Nah, kembali, artinya kan tapi di sini berbeda kali ya Bapak ini Ibu, audiensnya adalah untuk surat berbeda kabar, konteks gitu kan. untuk Yang artikel pertama surat untuk kabar audiens akademik, di tapi sini. yang kedua mereka Nah, dibuat artinya untuk kan di sini berbeda ya Bapak Ibu, artikel surat apa namanya, kabar. berbeda Ini konteks contoh gitu kan. dari Yang pertama untuk audiens akademik, konteks tapi yang guru. kedua mereka dibuat untuk Nah, di sini artikel surat siswa kabar. itu tidak hanya Nah, itu mempelajari contoh informasi dari apa secara namanya pasif, konteks yang baru. tetapi juga mereka membangun Nah, pemahaman di yang sini aktif siswa melalui itu aplikasi tidak hanya mempelajari informasi dalam secara situasi pasif, dunia nyata. tetapi juga mereka membangun Nah, dalam hal pemahaman yang ini aktif harapannya melalui adalah aplikasi siswa dapat mengembangkan dalam keterampilan berpikir dalam situasi dunia dan nyata. Nah, dalam hal seperti itu. ini harapannya adalah siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat Nah, tinggi. kemudian di sini ya Bapak Ibu, Seperti dalam itu. setiap kasus pada slide sebelumnya, tugas pengetahuan itu Nah, memperdalam kemudian di sini ya pemahaman Bapak siswa Ibu, tentang dalam setiap prinsip-prinsip inti. kasus pada slide Karena sebelumnya, mereka harus tugas mengabstraksi yang konteks pertama. pengetahuan itu Dari memperdalam apa yang sudah pemahaman mereka siswa tentang pelajari. prinsip-prinsip inti. Kemudian melihat dari Karena perspektif mereka yang harus berbeda mengabstraksi yang untuk pertama menerapkannya dalam dari apa dalam yang situasi sudah yang mereka berbeda. pelajari. Seperti yang sini ya, Kemudian sini mereka melihat dari menerapkannya perspektif dalam yang berbeda situasi yang berbeda. untuk Yang menerapkannya pertama untuk audiens dalam akademik, situasi yang kemudian berbeda. yang kedua untuk Nah, artikel seperti yang surat sini kabar. ya, di sini mereka Begitu juga yang menerapkannya sini, dalam yang situasi yang berbeda. Yang pertama Yang pertama mereka untuk mempelajari audiens tentang akademik, prinsip kemudian yang kedua untuk panas artikel dalam surat bumi. kabar. Kemudian Begitu yang juga kedua yang mereka sini, yang mempelajarinya fisika. di lingkungan Yang pertama Jupiter. mereka mempelajari tentang Itu prinsip mereka perlu panas memahami dalam bumi. apa namanya? Kemudian yang Mereka kedua perlu mereka memahami mempelajarinya di perspektif yang lingkungan berbeda. Jupiter. Kemudian mereka menerapkannya Yaitu mereka dalam perlu situasi yang memahami berbeda juga. apa namanya? Mereka perlu Seperti itu. memahami perspektif yang berbeda. Nah, Kemudian mereka menerapkannya dalam situasi yang berbeda kemudian juga. siswa tidak dapat Seperti itu. menanggapi situasi baru hanya Nah, dengan menerapkan rumus yang sama. kemudian kita balik siswa lagi tidak ya, dapat siswa juga perlu menggunakan menanggapi situasi baru analisis, hanya dengan sintesis, menerapkan rumus ataupun yang sama. evaluasi. Nah, di Yang sini tadi kita ya balik di lagi ya. slide Siswa juga sebelumnya. perlu menggunakan Untuk interpretasi, memutuskan cara apa, analisis, sintesis, ataupun evaluasi telah mereka yang pelajari tadi ya dalam di konteks slide yang baru. sebelumnya. Untuk itu. memutuskan cara Kemudian, menggunakan apa yang telah mereka pelajari dalam Nah, konteks di yang sini ada baru. contoh nih Bapak Ibu. Seperti Contoh itu. kegiatan belajar. Misalkan Nah, kita kemudian, mengidentifikasi apakah masing-masing merupakan contoh siswa Nah, di sini yang ada diminta contoh nih Bapak Ibu, untuk contoh kegiatan menerapkan belajar. pengetahuan dalam konteks Misalkan yang baru. kita mengidentifikasi Nah, di apakah sini masing-masing ada merupakan caranya contoh nih, siswa Bapak Ibu. yang diminta memenuhi untuk syarat menerapkan pengetahuan dalam baru. konteks yang Kegiatan baru. belajar harus Nah, di memenuhi sini ada catatan nih Bapak Ibu. persyaratan Untuk pengetahuan. memenuhi syarat menerapkan Jadi di sini pengetahuan ya, dalam konteks yang baru, Misalkan kegiatan belajar harus memenuhi misalkan persyaratan yang konteks pengetahuan. sebelumnya apabila Jadi di sini ya, sebelumnya tidak memenuhi misalkan pengetahuan, mereka misalkan maka tidak bisa memenuhi yang syarat sebelumnya apabila konteks mungkin yang ya baru. mereka Jadi ada sebelumnya syarat tidak memenuhi bahwa syarat konstruksi sebelumnya pengetahuan, mereka maka memenuhi tidak syarat bisa memenuhi syarat konstruksi pengetahuan. menerapkan konteks yang baru. Jadi ini Jadi ada harus syarat terpenuhi terlebih bahwa dahulu. sebelumnya Kalau tidak terpenuhi, mereka harus maka memenuhi itu syarat tidak boleh konstruksi digunakan. pengetahuan. Jadi ini tuh harus terpenuhi terlebih dahulu. merupakan Kalau tidak terpenuhi, konstruksi pengetahuan. maka itu tidak Seperti boleh itu. gitu kan. Jadi harus Nah, yang pertama merupakan mungkin ya. konstruksi pengetahuan. Siswa Seperti itu. memeriksa foto yang diperbesar pada berbagai ukuran. Nah, yang pertama untuk mungkin ya. mengembangkan pemahaman mereka Siswa memeriksa foto yang diperbesar kemudian pada berbagai ukuran mendeskripsikan pemahaman untuk mereka. mengembangkan pemahaman Bapak mereka Ibu, itu tentang kesamaan iya dan kemudian atau tidak. mendeskripsikan pemahaman mereka. Nah, Bapak Ibu, Maka ini tuh termasuk iya ke dalam atau tidak. menerapkan pengetahuan dalam konteks yang baru. Silakan Apakah Bapak Ibu. ini termasuk ke dalam menerapkan pengetahuan dalam konteks yang baru? Silakan Bapak Ibu. Ini jawabannya ya atau tidak.
Silakan Bapak Ibu boleh nih. Ini jawabannya ya Boleh atau melalui tidak. chat ataupun boleh juga melalui suara. Silakan Bapak Ibu boleh nih. Boleh melalui chat ataupun boleh juga melalui suara. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin berpendapat. Ini jawabannya ya atau tidak. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin berpendapat. Itu jawabannya ya atau tidak. Menurut Pak Dosen tidak. Nah, kenapa nih Pak kira-kira? Menurut Pak dosen tidak. Mungkin tidak Nah, menerapkan kenapa nih Pak di kira-kira? masalah yang baru. Kalau tadi kan menulis artikel, kemudian membuat artikel yang lain. Kalau tadi kan contohnya juga katanya kan meneliti tentang apa di planet apa, kemudian ke planet Jupiter seperti itu. Menggunakan pengetahuan baru untuk yang lain. Kalau ini kan tidak menggunakan pengetahuan baru, men-zoom untuk melihat yang lain seperti itu. Pak Dosen, Bapak Ibu yang lain mungkin? Terima kasih Pak dosen. Bapak Ibu yang lain mungkin? Silakan Bapak Ibu. Baik Ibu Sukarsi silakan. Silakan Ya, Bapak terima Ibu. kasih saya Baik Ibu Sukarsi silakan. coba jawab. Ya, Ya, terima kasih. Saya karena menurut saya coba di situ jawab. ada anak Ya, memeriksa foto yang diperbesar karena pada menurut saya di berbagai situ ukuran. ada anak Anak di memeriksa situ untuk foto yang mengamati diperbesar pada dari berbagai bermacam-macam ukuran. ukuran foto yang Anak di situ untuk diperbesar. mengamati dari bermacam-macam Apakah suara ukuran saya foto yang terdengar, Pak? Di sini diperbesar. Terdengar Bu. gambarnya nggak terlihat. Wah, nggak terlihat. Apakah suara saya terdengar, Pak? Tapi Di bisa sini digeser nggak Bu? Terdengar Bu. gambarnya nggak terlihat. Wah, nggak terlihat. Tapi bisa digeser Suara nggak saya Bu? terdengar. Terdengar dengan jelas Bu. Tadi apa gambarnya hilang? Suara saya terdengar. Di situ Terdengar dengan jelas Bu. anak Tadi apa gambarnya hilang sebentar. disuruh untuk Di situ berpikir bagaimana anak apa alasannya untuk foto disuruh untuk berpikir diperbesar bagaimana pada berbagai apa ukuran alasannya tentang kesamaan foto dan di situ diperbesar anak pada berbagai mendeskripsikan ukuran pemahaman mereka. tentang Jadi kesamaan intinya walaupun dan di misalkan situ satu siswa, anak untuk tapi di situ ada mendeskripsikan beberapa pemahaman mereka. pemikiran-pemikiran yang harus Jadi intinya dipecahkan walaupun oleh misalkan satu siswa, anak tersebut. tapi di Itu situ saja, ada Pak. beberapa Terima kasih. pemikiran-pemikiran yang harus Terima kasih banyak. dipecahkan Bu Sukarsi. oleh anak Baiknya dari tersebut. Ibu Itu Nuri. saja, Pak. Dari Ibu Ega Terima silakan. kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Sukarsi. Baiknya ada Ibu dari Baik, Ibu terima Ega kasih. Saya coba silakan. menjawab karena tadi sebenarnya juga belum begitu jelas karena tadi ada beberapa gangguan. Dan saya coba menjawab. Menurut saya ini tidak. Baik, terima karena kasih. Saya coba menjawab kalau di karena sini tadi melambangkan sebenarnya juga pemahaman belum tentang begitu kesamaan, jelas karena tadi ini ada beberapa berarti gangguan. menurut saya, Oke, ya, saya Pak, coba ini menjawab. termasuknya ke Menurut saya ini analisis, tidak di mana karena pengembangan kalau di sini pemahaman tentang melambangkan pemahaman tentang kesamaan, kesamaannya, ini kemudian berarti menurut saya ya Pak, ini pemahaman, termasuknya itu ke maksudnya analisis dalam di mana interpretasi, pengembangan dan ini pemahaman tidak tentang memuat kesamaannya, sintesis kemudian dan untuk evaluasi. mendeskripsikan Karena pemahaman, kalau itu untuk masuknya sintesis dalam itu kan harusnya interpretasi, mengidentifikasi dan hubungan ini antara tidak keduanya. memuat Kalau di sini tentang kesamaan bisa jadi nanti harusnya sintesis sama dan evaluasi, karena perbedaannya kalau antara di diperbesar sintesis dan itu kan jadi harusnya diperbesar, mengidentifikasi kayak gitu. hubungan Terus antara untuk keduanya. evaluasinya juga Kalau di tidak sini ada, kesamaan bisa karena jadi di nanti sini harusnya tidak sama perbedaannya menentukan antara diperbesar dan perbedaan mana yang diperbesar paling kayak baik, gitu. Terus untuk evaluasinya diperbesar juga atau tidak tidak ada diperbesar. karena di Seperti sini itu, Pak. Terima tidak kasih. menentukan Terima kasih perbedaan kembali, mana Ibu yang Ega. paling baik Nah, tadi diperbesar mungkin saya atau bisa tidak diperbesar. menyimpulkan bahwa Seperti dari itu, Pak. Terima kasih. jawaban dari Ibu Ega Baik, itu terima kasih ini kembali Bu ya, Ibu tidak Ega. memenuhi Nah, syarat tadi pengetahuan. mungkin saya bisa Karena menyimpulkan tadi bahwa tidak dari memenuhi yang jawaban dari Ibu sintesis dan Ega itu evaluasinya gitu kan. ini Bu ya, tidak Seperti memenuhi itu. syarat kursus Makanya pengetahuan. tadi ya, mungkin Karena tadi tidak memenuhi yang sebelumnya yang bagian sintesis bahwa dan evaluasinya di sini gitu kan. ada syarat Seperti bahwa itu. sebelumnya Nah, makanya tadi itu ya, harus mungkin memenuhi persyaratan di yang kursus sebelumnya pengetahuan. bahwa di Apabila sini ada syarat syarat bahwa maka tidak sebelumnya bisa dianggap sebagai konteks itu yang harus baru. memenuhi persyaratan Gitu. kursus Ya, pengetahuan. makanya sebelumnya harus Apabila memenuhi tidak syarat memenuhi konstruksi syarat ini, pengetahuan. maka tidak bisa dianggap sebagai Nah, ini konteks yang jawabannya baru. adalah tidak nih, Bapak Seperti Ibu. itu. Jadi Benar makanya dari Ibu sebelumnya Ega dan harus Ibu memenuhi Sukarsi. syarat konstruksi Karena di pengetahuan. sini mereka
mereka ya. Nah, Mereka jadi tidak jawabannya adalah tidak menerapkan nih, pengetahuan Bapak mereka Ibu. dan mengevaluasi Benar ya tadi dari Ibu Ega dan Ibu dari Suparsi. mengevaluasi Karena bentuk di sini ke mereka domain ya, baru manapun. mereka tidak Karena menerapkan mereka pengetahuan ya mereka hanya dan mengevaluasi mendeskripsikan tadi. atau mengartikulasikan Dari pengetahuan mengevaluasi itu. bentuk ke Jadi di sini ya domain baru mereka lihat manapun. ini nih mereka Karena mereka mendeskripsikan ya pemahaman hanya mereka mendeskripsikan atau tanpa mereka mengartikulasikan tahu pengetahuan dan mungkin itu. menerapkan Jadi dalam di sini konteks ya yang mereka baru lihat, di sini ataupun hanya mereka yang lain. mendeskripsikan pemahaman Seperti mereka itu. Jadi tanpa makanya ini mereka tahu jawabannya gitu kan, mungkin menerapkan adalah dalam konteks iya. yang baru ataupun Nah, mungkin yang di sini lain. yang nomor 2 nih Seperti Bapak itu. Ibu. Mirip Jadi ya makanya kasusnya, ini tapi jawabannya kemudian mereka adalah menggunakan pengetahuan tidak. itu pada Nah, mungkin di bentuk sini yang nomor 2 nih geometris Bapak Ibu. abstrak, Mirip ya kemudian kasusnya, memikirkan tapi rasio kemudian ukuran mereka dan menerapkan sudut pengetahuan untuk itu menentukan bentuk pada mana yang bentuk secara matematis geometris terserupa. abstrak. Nah, ini Kemudian kira-kira memikirkan rasio ukuran apakah dan termasuk sudut dalam untuk menerapkan menentukan dalam konteks bentuk yang baru atau mana yang tidak? secara matematis Ya, serupa. Nah, ini kira-kira Seperti Ibu Sukarsi, apakah ya Bu ya. termasuk Apa dalam nih menerapkan kira-kira? ya. dalam konteks yang baru atau tidak? Di situ Ya, ada pendalaman-pendalaman Ada. materi yang Menurut Ibu lebih Sukarsi, rinci, iya Bu di ya. mana anak Kenapa Bu kira-kira? ya. nanti akan menemukan Di situ pengetahuan ada dalam konteks yang pendalaman-pendalaman dari materi yang lebih rinci, Terima di kasih. mana anak Baik, nanti akan kasih menemukan kembali Ibu Sukarsi. pengetahuan dalam Pak konteks Abdul yang Zen baru, gitu Pak. tadi ya, Terima kenapa Pak kasih. kira-kira? Ya, Baik. seperti Terima jawaban kasih nomor 1 kembali Ibu memenuhi Sukarsi. persyaratan. Pak Abdul Nah, Zen mungkin dan tadi iya. kemudian Kenapa yang Pak kedua kira-kira? itu karena menggunakan konsep yang baru untuk diterapkan dalam konsep-konsep yang lain seperti itu. Oke, Pak Abdul Zen tadi benar ya, bahwa yang pertama adalah ini memenuhi syarat konsumsi pengetahuan. Kemudian Terima kasih mereka Pak Abdul Zen tadi menerapkannya benar dalam ya, konteks yang bahwa yang baru. pertama adalah Seperti apa? ini memenuhi Ini kan syarat pertama ya. konstruksi Pertama pengetahuan. mereka itu memeriksa Kemudian foto untuk mereka diperbesar pada menerapkannya dalam berbagai konteks ukuran yang baru. Seperti untuk apa? Nih ya, di mengembangkan sini kan pemahaman pertama ya. mereka tentang Pertama mereka kesamaan. itu memeriksa foto Nah, untuk diperbesar kemudian pada setelah berbagai mereka ukuran memahami untuk tentang kesamaan mengembangkan tersebut, pemahaman mereka mereka tentang kesamaan. menerapkan di sini ya. Nah, Menerapkan kemudian pengetahuan setelah tersebut mereka pada bentuk memahami geometris tentang abstrak. kesamaan tersebut, Nah, ini kan saya mereka menerapkan di sini ya, menerapkan pengetahuan tersebut Tapi di pada sini bentuk dilakukan geometris bahwa abstrak. yang awalnya Nah, ini mereka kan saya memahami pengetahuan tersebut dalam bentuk agak foto kurang gitu, paham matematika. foto yang diperbesar. Tapi di sini dijelaskan Kemudian mereka bahwa yang mengembangkannya awalnya mereka dan memahami menerapkannya pengetahuan dalam tersebut bentuk geometris dalam bentuk abstrak. foto gitu kan, Nah, itu kan foto yang artinya kan udah diperbesar. berbeda konteks ya. Kemudian Yang mereka sebelum bentuk mengembangkannya foto, yang sebelum dan bentuk menerapkannya foto. dalam bentuk Kemudian geometris setelah abstrak. mereka kembangkan, Nah, itu kan artinya kan mereka udah berbeda menerapkannya konteks dalam ya. bentuk Yang sebelum geometris bentuk abstrak. foto, Nah, yang itu sebelum kan bentuk apa foto. namanya udah beda Kemudian setelah mereka kembangkan, konsep gitu. mereka menerapkannya dalam bentuk geometris abstrak. Apa Nah, namanya? itu kan Konteks. apa namanya Nah, udah makanya beda jawabannya adalah ya. konsep Nah, di sini gitu. jawabannya Udah jelas berbeda itu apa namanya menerapkan beda pengetahuan mereka apa namanya dari konteks. mengevaluasi bentuk Nah, makanya untuk jawabannya adalah memperdalam pemahaman ya. mereka sendiri Nah, tentang di sini jawabannya jelas siswa menerapkan pengetahuan mereka dari mengevaluasi bentuk untuk memperdalam pemahaman mereka Makanya sendiri jawabannya tentang adalah, kemiripan iya. dari kemiripan Nah, matematika. mungkin Bapak Ibu tadi Seperti ya itu. terkait Makanya ini jawabannya adalah pengetahuan iya. dalam konteks yang baru. Apakah sudah cukup jelas? Nah, mungkin atau Bapak ada yang Ibu ingin tadi ya terkait didiskusikan kembali? Mungkin Bapak Ibu pengetahuan silahkan. dalam konteks yang baru. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Mungkin Bapak Ibu silahkan. Mungkin tadi ya Bapak Ibu kalau sudah cukup jelas bisa kasih reaction love-nya. Kalau belum bisa kasih reaction jempol. Mungkin tadi ya Bapak Ibu kalau sudah cukup jelas bisa kasih reaction love-nya. Kalau belum bisa kasih reaction jempol. Nah, baik. Love semuanya. Nah, berarti sudah cukup jelas, saya izin melanjutkan kembali. Nah, yang keempat ini adalah Love semua ya. pembelajaran Nanti sudah cukup jelas, saya izin melanjutkan nah, kembali. di sini maksudnya adalah Nah, pembelajaran yang keempat yang ini melibatkan adalah konten, kegiatan pembelajaran gagasan interdisipliner. ataupun metode Nah, di sini dari maksudnya berbagai adalah tujuan pembelajaran akademis. yang melibatkan Maksudnya adalah konten misalkan ini gagasan Jadi penting pembelajaran itu ataupun merupakan metode gabungan dari berbagai pelajaran dua atau akademik. lebih, Maksudnya adalah misalkan ini gabungan ya. misalkan Jadi pembelajaran itu merupakan digabungkan dengan gabungan musik, dari kemudian dua seni atau bahasa lebih digabungkan dengan disiplin sejarah. ilmu. Nah, Misalkan matematika digabungkan dengan jadi, musik, apa namanya, kemudian seni dengan bahasa seni asing. bahasa digabungkan dengan sejarah. Nah, jadi apa namanya? Sesuai dengan bahasa coba asing. nih Ibu Ega mungkin bisa di yang ini deh, ya titik 3 mungkin. Kemudian ada translate slides.
Loh, coba nih Ibu Ega mungkin bisa di yang ini deh, yang titik 3 mungkin. Kemudian ada translate slides yang paling bawah. Kemudian itu pilih yang original. Terganti Ibu Ega. Apakah sudah terganti Ibu Artinya Ega? adalah interdisiplin ilmu adalah merupakan gabungan dari Baik, saya lanjutkan ya. pelajaran Jadi di sini ilmu. artinya adalah interdisiplin ilmu adalah Jadi misalkan merupakan sejarah gabungan dengan dari bahasa, berbagai pelajaran matematika disiplin dengan ilmu musik, atau pelajaran kemudian akademik. misalkan olahraga Jadi dengan misalkan matematika mungkin, sejarah dan lain-lain. dengan seni Jadi bahasa, minimal 2 ya, matematika Bapak dengan Ibu, musik, minimal melibatkan kemudian dua misalkan disiplin ini. olahraga dengan Kenapa? matematika Karena kan mungkin, salah satu ya, dan bukan lain-lain. ilmu sejarah Nah, jadi saja, di sini minimal 2 ya ataupun Bapak matematika Ibu, saja, minimal melibatkan ataupun 2 hanya disiplin bahasa ilmu. saja, dan Kenapa? Karena seterusnya. kan salah satu ya bukan gitu kan. Seperti Dia itu. misalkan Jadi sejarah minimal saja, 2 ataupun hanya untuk memenuhi matematika syarat saja, ataupun hanya interdisipliner. bahasa saja, dan seterusnya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, Seperti itu. Jadi untuk minimal keperluan 2 rubrik ini, untuk jadi memenuhi syarat dalam interdisipliner. konteks pembersiapan ke-21 oleh Nah, di Microsoft, sini ya Bapak Ibu, pelajaran untuk matematika, keperluan rubrik eksekusi ini, matematika, jadi TIK, dalam ini TIK, konteks atau pembersiapan komputer, ke-21 itu tidak oleh dianggap Microsoft, sebagai mata pelajaran pelajaran akademik. matematika, Kenapa? matematika, Karena biasanya TIK, ini TIK, itu atau hanya komputer, digunakan itu tidak sebagai dianggap alat sebagai atau mata tools pelajaran untuk akademik. belajar dalam Kenapa? mata pelajaran Karena lain. biasanya ya Misalkan TIK ini kita misalkan itu hanya menggunakan digunakan sebagai komputer alat atau tools untuk menggunakan belajar komputer, misalkan dalam mata pelajaran lain. menggunakan Excel Misalkan ya, ataupun kita misalkan menggunakan PowerPoint untuk komputer membuat, atau menggunakan komputer misalkan kemudian menggunakan untuk Excel menghitung misalkan ataupun dalam pelajaran matematika PowerPoint untuk menghitung membuat menggunakan Excel dan lainnya. presentasi makanya yang menarik, TIK kemudian tidak untuk bisa menghitung dianggap misalkan ya sebagai, dalam pelajaran matematika, mata pelajaran untuk akademik. menghitung menggunakan Karena Excel dan TIK lain-lain. dianggap Jadi sebagai makanya tools ataupun TIK alat ini pembantu. tidak bisa Jadi dianggap misalkan Bapak sebagai Ibu tadi menggunakan mata pelajaran akademik. Karena di sini TIK dianggap sebagai tools ataupun alat pembantu. tidak bisa. Jadi misalkan Karena Bapak TIK Ibu tadi dianggap sebagai misalkan yang tools menyebutkan ataupun sebagai alat, bukan sebagai TIK pelajaran dengan akademik. matematika, Seperti itu itu. tidak bisa. Karena TIK dianggap sebagai Nah, tools kemudian ataupun sebagai alat, oke, bukan soal sebagai lagi nih, Bapak pelajaran Ibu. akademik. Apakah Seperti itu. kegiatan belajar berikut ini interdisipliner? Nah, Yang kemudian ada soal lagi nih Bapak siswa di Ibu. kelas sains itu melakukan Apakah eksperimen kegiatan belajar untuk berikut ini mengetahui efek interdisipliner? dari praktik Yang penyiraman yang pertama, berbeda untuk pohon lokal. siswa di kelas Di sains sini, itu siswa melakukan eksperimen menulis untuk surat mengetahui persuasif efek kepada dari Dewan praktik Kota penyiraman yang untuk berbeda menyerahkan untuk pohon perubahan lokal. kebijakan saat ini. Di sini, siswa Kemudian, menulis surat siswa persuasif diberikan rubrik kepada Dewan untuk Kota eksperimen untuk mereka menyarankan dan surat perubahan persuasif kebijakan mereka saat ini. sebelumnya. Dan dinilai Kemudian, menurut kedua siswa rubrik diberikan tersebut. rubrik untuk eksperimen Menurut mereka Bapak Ibu, dan surat ini tuh persuasif mereka ya sebelumnya, atau dan tidak? dinilai menurut kedua rubrik tersebut. Silakan. Menurut Bapak Ibu, ini tuh ya atau tidak? Apakah ini merupakan Silahkan. baik dari Ibu Ega? Silahkan. Menurut Apakah ini menurut saya merupakan ya, karena baik tadi yang dari saya Ibu ikuti Ega? Silahkan. ada 2 disiplin ilmu. Di sini ada materi sains dan materi bahasa Menurut Indonesia. menurut Bahasa saya Indonesia ya, tuh karena terkadang tadi yang saya ikuti ada 2 disiplin ilmu. Di sini ada materi sains dan materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh terkandung pada penulisan surat persuasif. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Ibu Baik, Ega, terima ya. kasih. Menurut Ibu Bapak Ega, Ibu yang Bapak Ibu lain. yang lain silakan. Ada lagi? Nah, Ibu Ega, ya. Bapak Ibu yang lain. Saya langsung buka ya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah jawabannya. Oh, ini duluan. Oke, nah, ya jawabannya. Karena di sini siswa Saya langsung diberikan buka yang ya pertama, Bapak mereka Ibu. dapat rubrik ya. Nah, di sini adalah jawabannya. Dua ini disiplin ilmu. duluan. Yang Oke, pertama nah, itu sains. ya jawabannya. Karena di sini siswa penyiraman. diberikan yang pertama, mereka dapat rubrik ya. Penyiraman pada pohon Untuk lokal. 2 disiplin ilmu. Yang pertama itu masukkan ke sains, IPA ya, yaitu sains. tentang praktik Kemudian yang penyiraman. kedua itu bahasa Di Indonesia, sini, yaitu penyiraman mereka pada pohon membuat lokal. surat persuasif kepada Dewan Kota. Ini kan masuknya ke Nah, IPA ya dan atau juga sains. mungkin kita tahu ya bahwa Kemudian yang kedua itu itu bahasa udah merupakan Indonesia, 2 yaitu disiplin mereka ilmu, membuat yaitu surat sains persuasif dan kepada Dewan bahasa. Kota. Jadi Nah, gampang dari seperti sini juga itu. mungkin kita tahu ya bahwa Dan itu kemudian udah selain merupakan 2 mereka disiplin ilmu, interdisipliner, ternyata yaitu mereka juga sains dan menerapkannya dalam konteks bahasa. yang baru. Jadi gampang Kenapa? seperti itu. Karena ya di sini Dan penjelasannya kemudian ada selain bahwa mereka interdisipliner, mereka ternyata mereka menggunakan juga pengetahuan menerapkannya dalam yang konteks yang dibangun baru. untuk mempengaruhi Kenapa? kebijakan Karena ya publik. di sini di penjelasannya Itu. ada bahwa Jadi mereka juga mereka menerapkannya menggunakan dalam konteks pengetahuan yang baru. yang dibangun untuk mempengaruhi kebijakan publik. Nah, jadi tadi ya Bapak Ibu, Itu. Jadi mereka terkait juga tadi, menerapkannya dalam gagasan konteks besar yang dalam baru. konstruksi pengetahuan.
Nah, jadi tadi ya Bapak Ibu terkait tadi gagasan besar dalam konstruksi pengetahuan. Pembelajarannya. Nah, Nah, cuman ya sekarang mungkin saya izin lanjut ya Bapak Ibu. Saya izin lanjut terkait dengan praktik pembelajarannya. Cuman ya udah akan saya bahas selanjutnya Bapak Ibu. Di sini ada juga RPP gitu kan, RPP pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu bisa klik nih, bisa diklik dua link ini supaya langsung supaya bisa langsung mengarah ke websitenya. Cuma nanti akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp untuk dua link ini. Dua RPP ya. Yang misalkan untuk menunjukkan konstruksi pengetahuan. Yang pertama, nah, kemudian juga di sini ada beberapa tools Microsoft yang akan konstruksi pengetahuan. Yang pertama itu ada Microsoft Edge, pastinya itu kan browser ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mencari informasi melalui internet dengan menggunakan Microsoft Edge. Kemudian Microsoft Teams untuk berdiskusi. Kemudian tadi ya ada terkait tentang memberikan feedback dari berbagai sumber. Itu juga bisa melalui Microsoft Teams. Kemudian juga ada buku catatan kelas OneNote gitu kan. Kita ingin membuat catatan. Kemudian ada grafik smart art. Nah, cuman yang grafik smart art ini saya belum pernah menggunakannya. Seperti itu. Jadi ada 4 tools yang bisa kita gunakan dalam praktik pembelajaran konstruksi pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu ada rubrik tentang konstruksi pengetahuan. Nah, di sini saya langsung buka semua deh. Nah, di sini Nah, di sini yang pertama ya, kegiatan tersebut tidak mengharuskan siswa untuk konstruksi pengetahuan. Itu masuk ke rubrik nomor 1. Kalau rubrik nomor 2, mereka memenuhi syarat konstruksi pengetahuan. Tapi mereka di sini ya. Jadi yang nomor 2 ini itu mereka membangun pengetahuan dengan menafsirkan, kemudian menganalisis, sintesis, dan evaluasi. Tapi kegiatan utama mereka itu tidak memenuhi syarat konstruksi pengetahuan. Nah, kemudian yang nomor 3, mereka itu memenuhi syarat konstruksi pengetahuan. Nah, tapi mereka di sini mengharuskan. Di sini ada kesalahan nih. Jadi ini tidak mengharuskan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks yang baru. Jadi mereka konstruksi pengetahuan, tapi mereka tidak harus menerapkannya dalam konteks yang baru. Itu masuk ke rubrik nomor 3. Kemudian rubrik yang nomor 4, mereka memenuhi syarat konstruksi pengetahuan. Kemudian mereka juga mengharuskan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang baru. Tetapi mereka tidak interdisipliner, artinya hanya satu mata pelajaran saja. Nah, itu masuk ke rubrik nomor 4. Nah, apabila mereka mereka memenuhi syarat konstruksi pengetahuan, kemudian mereka menerapkan dalam konteks yang baru, kemudian mereka masuk ke dalam interdisipliner. Nah, apabila itu terpenuhi semua, maka mereka masuk ke dalam rubrik nomor 5. Artinya semua komponen utamanya terpenuhi. Seperti itu. Nah, ini dibuat berdasarkan rubrik-rubrik. Nah, kemudian ada konstruksi pohon keputusan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dibuat berdasarkan rubrik-rubrik tadi ya Bapak Ibu. Rubrik konstruksi pengetahuan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini mirip tadi ya, mirip dengan yang namanya tadi rubrik konstruksi pengetahuan. Itu kan. Tadi mengapa konstruksi pengetahuan itu penting? Kemudian yang terakhir ini ada ringkasannya, gitu kan. Tadi mengapa konstruksi pengetahuan itu penting, kemudian apa saja fitur utama ataupun komponen utama dalam konstruksi pengetahuan, kemudian metode untuk memperdalam keterampilan konstruksi pengetahuan peserta didik. Nah, seperti itu. Bapak Ibu. Nah, jadi ini ringkasannya ya Bapak Ibu terkait tadi yang sudah kita diskusikan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada nggak nih mungkin ada yang ingin didiskusikan kembali atau ada yang ingin ditanyakan